Mulai sekarang, kau bukan lagi permaisuri negara Dayan. Seret dia pergi masukkan ke dalam istana dingin. Tidak akan pernah kembali. Yang Mulia, Energi ginjal sangat lemah dikhawatirkan sulit memiliki keturunan. Paduka meskipun patung dui, pemberai anak di kuil, segala bangsa, namun dapat jika Paduka bersujud bisa-bisa nyawa setengah hilang. Muan Ki, aku rela mati demi memberimu penerus tahta. Kau percaya mereka, tapi tidak percaya padaku. Paduka, Xie Yue pasti akan menyelamatkanmu. Paduka, bangunlah Paduka. Kau tidak boleh mati. Ah, kenapa begitu sakit? Paduka, kau sudah sadar, sepertinya kau akan melahirkan. Paduka, apa yang harus aku lahirkan? Wanita terpandai nomor 1 di kota Majasusialian belum genap 20 tahun. Sudah mendapatkan 7 gelar doktor, tolong ceritakan. Rahasiamu menuju kesuksesan. Sebenarnya rahasia sukses itu sederhana, yaitu aku hanya terjatuh saja. Kenapa begitu sakit? Cepat bawa aku ke rumah sakit. Paduka APA, yang kau baikrkan? Yang Mulia sudah membuangmu ke istana dingin. Hamba tidak bisa membawamu ke rumah tabib untuk menemui tabib kerajaan. Apa kau mabuk? Atau belum bangun tidur? Cepat panggilkan orang yang bertanggung jawab dari penyelenggara acara ini. Datangkan mereka padaku. Paduka ini di mana? Kenapa aku memiliki perut sebesar ini? Paduka, lebih baik kau simpan tenagamu dan cepat melahirkan Paduka. Bajingan, aku bahkan belum pernah pacaran. Masih harus melahirkan anak. Melahirkan telah melahirkan. Belum cepat lari. Ibu mertua melahirkan. Itu pangeran kecil. Dan seorang ibu. Tidak ada habisnya. Kenapa ada satu lagi? Kenapa kau punya anak? Mungkinkah aku menyeberang? Anjing, apa yang pria lakukan? Aku akan membunuhnya. Nenek pelan-pelan. Kurang dedikasi dan ketekunan. Lebih baik memiliki cicit kaisar. Kau tidak punya masa depan. Akan diberikan kepada Raja Ning. Itu ayah? Pakaian yang dia pakai disebut jubah naga. Aku ada di buku bergambar ibuku. Saya tidak bisa melihat kesalahan. Itu dia. Pukul dia. Baik, Cepat-cepat. kakak jangan mendesak. Baik. Pernah melihat janda permaisuri? Pernah melihat kaisar. Ini adalah keluarga A yang mengirim orang ke orang-orang. Dokter Dewa Sue yang diundang. Keturunan dari Sun Si Miao. Menyembuhkan penyakit Anda selama bertahun-tahun. Lebih andal daripada dokter. Minta kaisar menunjukkan pergelangan tangannya. Ki ginjal yang mulia. Memang tidak kondusif untuk kesuburan. Tapi tidak seperti bawaan. Apa? Cao Min belajar dari Xian Men Yaoang. Selain keterampilan medis, juga mahir dalam gosip bawaan ini. Sebelum datang, Cao Min menghitung heksagram untuk kaisar. Anda seharusnya tidak menjadi manusia. Maksudmu, seperti yang ditunjukkan oleh langit. Yang Mulia harus memiliki kaisar. Peluang. Siapa? Aku memukul. Ah ya.
Kaisar menangkap dua bocah. Lepaskan kami. Anak-anak yang manis, kalian dari mana? Dari sana. Arah istana dingin. Ibumu siapa? Tidak akan memberitahumu, ayah brengsek. Cepat lari. Cepat kejar. Nyar. Hampir saja tertangkap. Ibu. Kalian berdua benar-benar berani, masih berani keluar. Sakit sekali. Sakit. Mau masuk kalian? Ibu pelan-pelan sedikit. Sakit sekali. Yang mulia. Dua anak itu lari ke sini. Sudah 4 tahun. Akhirnya aku memenuhi janji untuk menikahimu sebagai permaisuri. Dikatakan cinta seorang kaisar setipis sayap belalang. Di istana Anda ada ribuan selir. Suatu saat pasti bosan dengan Nyaner. Mulai hari ini, aku hanya mencintaimu satu orang. Nyaner dan kaisar saling memahami. Sepanjang hidup ini aku hanya mencintaimu satu orang. Setia selamanya. Yang mulia. 4 tahun di istana dingin tanpa ada yang peduli. Tidak ada tunjangan yang diberikan. Kenapa tidak memberi sesuatu sebagai hadiah? Dia di sini untuk dihukum, bukan untuk bersenang-senang. Sudahlah, akhir-akhir ini ada pemindahan di barat daya. Banyak barang yang tidak ada tempat untuk dibuang. Nanti lihat apa yang kurang di sini. Bawa saja kemari. Apa ini? Mengapa baunya sangat busuk? Yang mulia, jangan sampai. Benda ini mungkin beracun. Benda ini baunya busuk. Tapi rasanya lebih enak daripada masakan koki istana. Apakah mie kuahku sudah siap? Cepat-cepat sembunyi. Paduka sudah saya letakkan di luar untukmu. Di atas meja batu. Kenapa kamu suka yang seperti ini ya? Baunya sangat menyengat. Cerewet. Mie kesayanganku mana? Ini bahkan ada yang mencuri. Pencuri mie yang tak tahu malu. Aduh. Siapa yang mencuri mie kuah kerangku? Kalian berdua. Hari ini tidak boleh bangkit dalam setengah jam. Kalau tidak, semua makanan penutup hari ini dibatalkan. Jangan, Bu. Diam. Aku seorang dokter serba bisa abad ke-21. Setidaknya aku bisa bermanfaat bagi umat manusia. Setidaknya ilmu yang kupelajari harus berguna. Tiba-tiba terlempar ke dunia ini, tempat yang sama sekali tidak berguna. Aku bahkan belum pernah memegang tangan pria. Aku melahirkan kalian berdua dan setiap hari membuatku marah sekali. Ibu, aku merasa sangat lemah. Tahan. Ibu, lain kali. Kami tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Tapi tetap harus dihukum. Yang mulia, mereka masih kecil. Aku hanya menyuruh mereka berdiri dengan posisi kuda-kuda. Bukan menyuruh mereka melakukan putaran Thomas lalu split. Lagi pula jika tidak diberi pelajaran sedikit, nanti mereka keluar lagi dan ayah sampah mereka mengetahuinya.
Yang mulia, jangan bicara seperti itu tentang kaisar. Kenapa dia sampah tapi tidak boleh dikatakan? Jika kita berbicara tentang pria di dunia ini, yang paling sampah adalah kaisar. Bayangkan saja, 3.000 selir di istana. Betapa cintanya dia pada banyak orang. Sejak dulu, kasih sayang mendalam para kaisar lebih rendah dari rumput. Sama seperti binatang berpakaian rapi. Sun Yan. Kau bilang siapa binatang berpakaian rapi? Kaisar, hamba bersujud kepada kaisar. Tidak tahu kedatangan kaisar sehingga tidak menyambut dari jauh. Mohon maafkan hamba. Inilah kaisar negara Dayan. Susya Sukyu, ayah biologis mereka. Ganteng sih ganteng. Sayangnya dia pria brengsek. Apa yang harus Anda lakukan untuk berdiri bodoh selama 4 tahun ini? Dan apa yang kau kenakan? Apa itu wajah? Aku ada di rumahku. Aku tidak senang berpakaian. Masker mata mengerti. Aku memakai piyama di rumah dan masker mata. Melanggar hukum. Lihat Holy Drive. Untuk menjaga pakaian Anda tetap rapi. Etiket paling dasar dilupakan. Kau masuk tanpa mengetuk. Apakah sudah waktunya bagi saya untuk berganti pakaian? Tanpa transmisi langsung ke orang lain tanpa mengetuk pintu. Etiket paling dasar untuk masuk ke dalam rumah Anda. Cara berbicara dengan Anda. Sepertinya beberapa tahun ini. Itu akan mengguncang. Xiayue, bantu aku. Anda. Kaisar marah. Aku sudah lama tidak tahu. Jangan melihatnya secara umum. Lebih dari lupa aturan. Sekarang menjadi lebih tajam. Berani memukul. Di masa lalu ibu mertua lembut dan patuh. Agaknya 4 tahun. Kebencian terhadap yang mulia. Saya pikir 4 tahun ini kurang. Jika dia mau menundukkan kepalanya sekali. Kenapa begitu? Lupakan saja. Untuk mencari tahu dari mana anak itu berasal. Lihat kaisar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kaisar. Saya baru saja melihat 2 anak di Royal Garden. Itu milikmu. Kaisar pergi ke istana dingin. Selama bertahun-tahun aku masih memikirkan wanita itu. Itu bukan kasus menjebak Sun Yan. Kita tidak bisa menemukan. Apa yang dilakukan kaisar di masa lalu? Aku dengar Sun Yan wanita itu. Setelah memiliki 2 anak, kaisar tidak boleh pergi ke anak itu. Tidak jika dia menempatkan 2. Anak itu mengenalinya, bukan hanya Anda yang putus asa. Anak saya Raja Ning tidak ingin menjadi kaisar. Apa yang bisa dia lakukan untuk mewarisi tahta? Istana memiliki cara sendiri untuk menghadapinya. Ayo kita lihat. Siapa ayah mereka? Tidak ada ayah hasil reproduksi aseksual. Apa yang kau omongkan sembarangan? Apa anehnya? Lihat ini. Shang memiliki ibu pendiri Jiandi yang melahap telur lalu hamil. Yo memiliki ibu Houji yang menginjak-jejak dan langsung hamil. Aku hanya terjatuh dan jadi hamil begitu saja. Benar-benar omong kosong. Kenapa marah-marah? Tunggu sebentar. Xiayue adalah... Silakan lihat. Inilah dekrit pemberhentianmu sebagai permaisuri yang kau tanda tangani dulu. Mari kita baca bersama. Mengandung dari hubungan gelap. Bukan darah keturunan kekaisaran. Melawan hukum besar diturunkan menjadi rakyat biasa. Bagaimanapun kondisi anak-anak itu, sekarang tidak ada hubungannya lagi denganmu. 4 tahun lalu sudah dihukum sesuai aturan. Jangan bilang kau ingin melakukan balas dendam belakangan hari. Masih pantaskah kau disebut pria? Sun Yan. Apa yang dia rencanakan? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada kaisar. Apakah kau ingin mati? Pria brengsek. Berani sekali menampar kaisar.
Mohon ampun Yang Mulia. Ia tidak sengaja Yang Mulia. Ibu benar-benar hebat. Pahlawan wanita. Refleks lebih cepat daripada pikiran. Ini zaman kuno yang kejam menampar kaisar bisa berakibat fatal. Apa aku akan mati konyol? Sun Yan. Kau telah melawan hukum besar, ayo seret dia. Seret dia pergi. Tunggu. Yang Mulia, apa yang kau lakukan? Sun Yan telah melawan hukum besar, pantas dihukum keras. Tapi apakah kau pernah memikirkan ini? Jika kedua anak itu benar-benar darimu. Selama 4 tahun kau tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang ayah, baru pertama kali bertemu kau sudah meninggalkan kesan. Kekijaman yang tidak berperasaan. Dengan membunuh ibu mereka sendiri. Sudahlah Nian. Jangan takut. Ada aku di belakangmu. Ibu Suri. Saat kejadian dulu. Aku sedang berpantang di kuil Huanjue. Setelah kembali, baru mendengar soal pencopotan permaisuri. Aku selalu merasa ada yang janggal. Sekarang kedua anak ini sudah besar. Mereka sangat mirip dengan kaisar. Melihat mereka, sebaiknya kasus tahun itu diselidiki ulang. Tidak perlu. Ibu Suri Sun Yan berzina dan menodai negara. Kejahatan besar sudah diputuskan. Tak perlu diselidiki lagi, tunggu dulu. Mengatakan aku berzina dan menodai negara. Kejahatan besar, apa buktinya? Masih butuh bukti apa lagi? Dulu, kaisar sendiri yang memergoki bukti kuat. Kaisar Yang Mulia sebagai pemimpin tertinggi malah terhina karena dirimu. Menjadi bahan tertawaan semua orang. Sekarang kau hasut Ibu Suri untuk mengungkit kembali masalah lama. Apa kau ingin kaisar mengalami aib itu sekali lagi? Apa sebenarnya yang terjadi tahun itu? Bagaimana aku harus menjelaskan agar bisa mengakhiri krisis ini? Memulihkan nama baikku. Perkenankan bertanya Ibu Suri, kau selalu mengatakan, aku berzina dan menodai negara. Apakah kau melihat langsung? Aku dan Jenderal Nian melakukan hal yang tidak senonoh. Bertemu diam-diam di tengah malam belum cukup jelas? Bagaimana jika ada pejabat tinggi yang sengaja menjebak? Bisa saja ada ribuan cara membuatku dan Jenderal Ning berada di tempat yang sama pada tengah malam. Apakah kau menyindir bahwa aku yang menjebak Sun Yan? Berani sekali kamu tidak berani. Hanya asumsi saja. Lagi pula, begitu banyak pejabat tinggi. Kenapa kau buru-buru masuk ke dalam apa-apaan ini? Seperti ada sesuatu yang mencurigakan darimu. Saat sidang doktoralku dulu, berdebat melawan semua lawan, hanya kau nenek tua mati. Berani berdebat denganku, jangan kira lidahmu yang tajam bisa lolos begitu saja dulu. Kau berzina dengan Jenderal Nian. Disaksikan oleh semua orang. Sungguh aneh. Secara logika bukankah saat itu aku hampir melahirkan? Maksudmu aku dengan perut sebesar ini masih bisa berzinah dengan orang lain? Bukan tidak mungkin, ini benar-benar tantangan teknis. Kamu punya pengalaman omong kosong. Dari mana aku mendapatkan pengalaman? Bahkan jika kalian tidak melakukan hal yang tidak senonoh, tapi pertemuan tengah malam kalian sudah cukup membuktikan bahwa kalian punya hubungan gelap. Apa hubungan gelap yang membuatku dengan perut sebesar ini masih berani bertemu diam-diam dengan orang lain? Kalau begitu bantu aku menganalisis alasannya dong. Tentu saja karena anak dalam perutmu adalah darah daging Jenderal Nian jadi baru. Begitu terburu-buru. Oh. Kalau begitu apakah aku bisa membantahnya lagi jika yang aku kandung adalah anak kaisar? Apa aku tidak punya alasan untuk memiliki hubungan rahasia dengan Jenderal Nian? Tentu saja tidak. Baiklah. Semua orang sudah mendengarnya kan? Sekarang intinya adalah siapa ayah dari anak ini. Jika itu anak kaisar, maka tuduhan zinah dan penghinaan negara tidak berlaku. Genetika adalah yang paling penting. Seperti siapa kedua anak itu menyerupai, aku percaya Permaisuri Agung dan Kaisar sudah melihatnya. Dari penampilan tidak ada masalah yang terlihat. Menurutku sama sekali tidak mirip. Untuk membuktikan apakah kedua anak itu keturunan kerajaan, kita butuh bukti dari tabib. Apa maksudmu dengan bukti tabib? Tentu saja, tes darah untuk memastikan hubungan keluarga. Aku akan pergi. Metode kuno yang tidak dapat diandalkan seperti itu juga disebut bukti medis? Karena ini soal garis keturunan kerajaan, lebih baik hati-hati.
Persiapkan tabib Sue untuk tes darah. Tunggu dulu. Karena ini tes hubungan keluarga kerajaan. Harus dilakukan oleh tabib istana, tabib jalanan. Tidak akan dipercaya. Baiklah. Baiklah, aku setuju. Yang mulia, jika darahnya menyatu, berarti hubungan orang tua anak terbentuk. Jika tidak menyatu, maka tidak terbentuk. Dua tetes darah tidak menyatu itu membuktikan bahwa anak ini bukan anak Kaisar Sunian. Kamu terus berulah dan menghina Kaisar orang-orang. Seret dia dan dua anak itu dan hukum mati mereka segera. Tunggu, kenapa kamu bilang anak ini bukan anak Kaisar? Bukti jelas. Apalagi yang bisa kau sangkal? Hanya dua tetes darah saja. Wanita tua licik dengan keahlian sejumput ini masih ingin membunuhku. Yang mulia Permaisuri Agung, jika aku bisa membuktikan bahwa anak ini adalah dari Kaisar, apakah aku bisa meminta sesuatu darimu? Jika kau bisa membuktikan bahwa itu keturunan kerajaan, apapun permintaanmu, aku akan mengabulkannya. Terima kasih banyak Permaisuri Agung, tapi bagaimana kau bisa membuktikannya? Nah, ini Sunian. Apalagi tipu daya yang ingin kau mainkan? Kenapa kau terburu-buru? Fusi telah berhasil. Fusi sempurna. Selamat kepada Kaisar. Tampaknya negara Dayang kami memiliki penerus tahta. Selamat kepada Kaisar. Ini tidak mungkin. Luar biasa. Wanita tua licik. Dengan keahlian semacam itu masih belum cukup untuk melawanku. Permaisuri Agung, segalanya sudah jelas sekarang. Tuduhan pengkhianatan oleh hamba perempuan ini ternyata hanya kebohongan belaka. Mohon umumkan kepada dunia dan pulihkan nama baik keluarga Su. Sayang kau pikir seperti ini semua akan berakhir begitu saja. Tunggu dulu, meskipun kedua anak ini adalah darah daging Kaisar, hal itu tidak membuktikan bahwa dirimu dan Jenderal Nian tidak ada hubungan gelap. Bagaimana kalian bertemu tengah malam? Bisa dijelaskan Yang Mulia Permaisuri? Sepertinya kau lupa apa yang baru saja kau katakan. Kalau begitu, apakah aku bisa memberikan pembuktian balasan? Jika aku mengandung anak Kaisar, apakah aku punya alasan untuk menjalin hubungan gelap? Tentu saja tidak. Walau begitu, cukup sudah. Sudah saatnya sandiwara ini berakhir. Jangan bicara lagi. Yang Mulia, kebenaran sudah terungkap. Sudah waktunya mengeluarkan dekret kekaisaran. Mulai hari ini, penerus tahta kembali ke kuil leluhur. Feng Yidian, bersiaplah. Dengan upacara tertinggi. Selamat datang kembali Permaisuri ke istana. Tunggu dulu. Hamba hanya ingin mengumumkan kepada dunia, memulihkan nama baik saya. Adapun posisi permaisuri ini, lupakan saja. Sunian, apa maksudmu? Susia Sukyu kembali ke kuil keluarga kerajaan. Aku tidak keberatan. Tapi aku sudah terbiasa dengan rumah dingin ini. Adapun Feng Yidian ini, siapa yang mencintai dan siapa yang hidup? Kaisar masih mencari ratu lain. Halo Sunian. Kehendak Anda bukanlah penolakan Anda. Anda bisa menolak. Ini adalah pribadi Kaisar 4 tahun lalu. Setelah penghapusan tertulis dengan jelas. Masuk ke istana yang dingin. Jangan pernah kembali ke kehendak tahun ini. Chen Ye masih di telinga. Yang disebut Junwu bercanda. Dia juga meminta Kaisar untuk pergi. Pria, aku hanya berdiri dan sekarang aku ingin menebusnya. Saya pikir semuanya bisa dibatalkan. Bermimpi. Sunian. Kaisar. 4 tahun istana dingin plus hari ini. Pada akhirnya gadis Nian dianiaya. Jangan terlalu memaksakan.
Kaisar bisa menjadi yang pertama. Menunjukkan pangeran dunia. Rachel Clan, adapun ratu. Setelah negosiasi, apa yang harus dihargai gadis Nian? Hanya menyebutkan. Janda permaisuri tidak perlu memberi hadiah, tapi tolong penuhi janjimu. Beri aku sesuatu. Kebebasan? Itu adalah seorang gadis yang tidak mau seumur hidup terjebak di istana ini jadi. Saya juga memohon kepada Ibu Suri untuk memberi saya kebebasan. Hak untuk masuk dan keluar dari istana Teledat Eng selama beberapa Tidak tahun. pernah keluar. Istana yang dalam. Istana dingin menjebakmu selama 4 tahun. Dan kau harus bebas hari ini. Tubuh tua memberi Anda Tuhan. Fei Feng medali emas. Kau memegangnya di luar istana. Kemanapun Anda pergi, tidak terhalang. Terima kasih Ibu Suri. Kakak akhirnya bisa keluar dari istana. Jadi dia tidak ingin tinggal di istana. Apakah dia menyalahkan saya? Wow, ini sangat lucu. Setelah 4 tahun saudari akhirnya melihat. Seperti apa pasar rakyat kuno. Hahaha, Mommy, aku ingin membeli beberapa bahan. Kembali membuat kue. baiklah kita akan membeli beberapa bahan baku. Kemudian kita akan melihat tempat pembakaran terdekat. Saudari, mari kita bermain-mainan. Baiklah ya. Tempat itu sangat meriah. Mari kita lihat. Baiklah ya. Baru saja mendapatkan medali emas Fei Feng. Bahkan seorang anak pun terlihat buruk. Belum datang. Saya Fei Si Pangeran Asaisi. Berlutut dan dapatkan hadiah. Kekaisaran Dayan yang megah. Bakat luas dan luas. Mengapa Ronger dan negara-negara kecil lainnya? Orang barat yang tertinggal dan bodoh. Ya aku orang Dayan. Berlutut-berlutut dan orang tua Anda. Anjing Anda bahkan harus menghitung. Tidak ketinggalan perhitungan sempoa. Anda apa yang Anda? Jika kalian memiliki kemampuan, biarkan aku meninggalkan 5 teka-teki. Berikan solusi untuk setiap solusi. Saya memberi hadiah. Jika aku bisa menyelesaikan semuanya, aku akan mengakui. Negara Dayan kuat dan semua emas batangan di sini. Itu semua miliknya. Setelah bersenandung sekelompok orang bodoh. Hari ini Pangeran Ben harus membunuh Dayan. Atas nama Fei Si saya. Pemimpin Liga Bangsa-Bangsa. Itu pasti milik saya Fei Si Empire. Orang-orang barat ini sangat menipu. Raja Dayan berteriak-teriak. Biarkan aku membersihkan mereka. Kelompok orang barat ini selalu licik. Melihat kami Dayan sebagai musuh. Saya khawatir tindakan ini sudah siap. Ya jangan sampai dia. Apa yang harus dilakukan jika Anda kehilangan wajah Yan? Itu terlalu sulit untuk jatuh. Terlebih lagi kalian melihat gunung emas. Bukankah itu menyentuh hati? Wow, ini sangat lucu. Apa dan apa saudara perempuan? Benar-benar ada orang barat yang ibu saya katakan. Sungguh. Hahaha. Anda juga mengklaim sebagai kekuatan. Bakat luas dan luas. Kenapa tidak ada orang di sini? Kalian semua adalah sampah. Orang bodoh tidak tahu cukup dan tidak cepat berlutut. Memujaku Fei Si Empire mungkin. Pangeran kami akan menghadiahimu. Algoritma digital ini adalah teknik aritmatika. Terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak menginginkan emas, aku akan naik. Membunuh kekuatan mereka yang mengatakan kita. Tidak ada orang di negara Dayan. Aku datang. Bahan bakar. Membenar dan membenar Amerika. Bahan bakar. Di istana.
Mengisi angka dari 1 hingga 6. Membuat 1 sampai 6 setiap angka. Di setiap baris, setiap kolom, setiap istana. Hanya muncul sekali. Isi spasi saja. Itu bukan mumi yang bermain untuk kita. Sudoku minigame? Ini adalah hal yang sederhana. Apa yang harus dipamerkan? Apa yang ingin dilakukan misi asing ini? Datang untuk merayakan Dayan. Nama pangeran. Tapi datang ke pasar untuk pamer. Keterampilan aneh. Menekan saya orang Dayan. Lihat saja. Hahaha. Di sini. Semua salah. Haha. Kalian Dayan babi bodoh. Benar saja selain belajar tentang korupsi, tidak ada yang menurut saya. Dayan akan mati. Kaisar Chenlin marah. Kecil segera memberitahu tentara Yulin. Bagaimana saya bisa membuat negara Dayan makmur? Kaisar bijak. Abadi. Apa kekuatan besar? Teknologi Anda abadi. Sudah lama di belakang. Apa yang kalian lakukan? Aku bahkan tidak punya anak. Ada yang salah siapa bilang kaisar kita? Tidak ada anak. Kaisar akan mengadakan upacara untuk pangeran. Aku juga mendengar tentang ini. Tidak itu. Setelah istana dingin dengan orang lain. Apakah anak yang lahir? Aku tidak tahu. Saya takut tumbuh di istana dingin yang begitu terpencil. Harus ada masalah pilih yang bodoh. Menjadi pangeran. Di masa depan, jika kita mewarisi negara. Dayan itu. Bukankah setrika sudah selesai? Bajingan ini memarahi ayah. Dan memarahi ibu dan kita. Mengatakan bahwa kita memiliki masalah. Saudara naik dan menghancurkan mereka. Baik. Di mana anak itu? Apa yang salah dengan anak kecil? Game sudoku ini. Bukankah itu hal anak-anak? Saat berusia 3 tahun, ibu mengajari kami untuk bermain. Aku bosan bermain. Jangan buang waktu. Aku melakukan 3. Saya harus menemukan ibu saya setelah selesai dengan cepat. Apa yang terjadi pada anak pangeran? Hamhanya anak Castle di sini. Stiker omong kosong. Bahkan master nomor 1 di Cina. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa melakukannya dengan baik tanpa berpikir. Putra mahkota dan putri kecil. Bisakah itu benar-benar dibuat? Sudah selesai memeriksa. 8 menit. Semua benar. Bagaimana mungkin? Sebenarnya semuanya benar. Pertanyaan ujian orang barat ini ternyata bisa diselesaikan oleh 2 anak kecil dari Dayan. Bagaimana mungkin? Kurang dari 10 menit sudah terpecahkan. Bahkan master aritmatika terhebat di negara kita tidak akan mampu melakukannya yang mulia. Pangeran kecil dan putri kecil sangat cerdas. Nyonya Su benar-benar mengajarkan dengan baik. Ini anak-anakku. Aku pikir ilmu hitung dari barat begitu hebat. Ternyata hanya permainan anak-anak. Hal semacam ini berani datang ke kerajaan Dayan kami. Pamer kekuatan hahaha. Menurutku dia tidak tahu diri. Keluar dari Dayan. Kami sudah memecahkan soalnya. Emas ini jadi milik kami kan? Pas buat beli bahan mentah untuk ibu. Nanti. Biar dia butuhkan beberapa mezina badi untuk kita. Hanya beberapa langkah memecahkan soal semudah ini. Bisa mendapatkan banyak emas begini uang ini. Terlalu mudah didapat. Tidak boleh melepaskan 2 anak ajaib ini. Jika Dayan punya bibit seperti ini, bagi kita ke depannya, akan sangat merugikan. Berani-beraninya ini adalah harta karun istana.
Kalian anak kecil berani merusaknya. Hei, tangkap anak itu. Jam ini. Bukan kami yang pekakan. Jam 9 roda ini adalah harta karun langka. Seharusnya milik keluarga kerajaan kami untuk dipamerkan di pertemuan negara-negara dunia. Tak disangka dirusak oleh anak kecil seperti ini hari ini. Dua anak ini harus aku bawa pergi. Tunggu dulu. Momi, tolong selamatkan kami. Kalian sekelompok pria dewasa membuli dua anak kecil, apa hebatnya kalian? Kalian berdua siapa yang menyuruh kalian lari-lari? Nanti aku hukum kalian setelah pulang. Apakah kamu ibu mereka? Betul, kalian sekelompok pria dewasa. Mempermalukan diri sendiri membuli dua anak kecil, apa tidak malu? Siapa yang menyuruh mereka memecahkan harta nasional terbaik kita? Ini barang rongsokan apa? Masih berani bilang harta nasional terhormat kalian orang barat. Apa kalian sebegitu terobsesi dengannya? Wanita bodoh, tahukah kamu bahwa ini adalah jam penunjuk waktu paling presisi di negara kami kalian Dayan? Mungkin saja tidak punya, bagaimana mungkin kau bisa mengerti? Bukankah ini hanya jam biasa? Apa yang kau ributkan sesuatu yang begitu sederhana? Kau malah sombong sekali, aku akan memperbaikinya dengan mudah. Kau memperbaikinya? Apa lelucon apa ini? Bahkan tukang kami yang ikut serta tidak berani mengatakan bisa memperbaikinya. Jangan bandingkan tukangmu denganku. Mereka itu level apa juga berani dibandingkan denganku. Xiayue, bawakan alat-alat yang kubeli. Bawakan semuanya ke sini. Apa gadis kecil ini bisa memperbaiki jam ini? Itu sulit dikatakan, kalian belum dengar ya? Dia ini ibu dari dua anak itu. Kalau dua anak itu sudah hebat, apalagi ibunya tentu lebih hebat lagi. Sombong sekali, aku tidak percaya. Instrumen paling canggih di negara kami bisa diperbaiki oleh wanita bodoh sepertimu. Kalau aku berhasil memperbaikinya, aku akan meminta maaf secara pribadi padamu. Kalau kau tidak bisa memperbaikinya, aku akan membawamu pergi bersama. Baik, satu kata kesepakatan. Sun Yang kali ini terlalu yakin diri. Kalau tidak bisa diperbaiki bagaimana? Bukan yakin diri, dia tahu dirinya pasti bisa melakukannya. Baiklah, dengan santai saja. Apa omongan besar yang kau bicarakan? Dengan kemampuanmu, bagaimana mungkin kau bisa memperbaikinya? Tidak mungkin. Bahkan tukang terbaik di negara kita butuh beberapa hari untuk memperbaikinya, bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Barang seperti ini butuh beberapa hari. Berani menyebut diri sebagai tukang terbaik. Cepat minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Aku tahu dia pasti bisa melakukannya. Betul. Sun Yang bisa mendapatkan penghargaan dari Anda. Pasti sangat hebat. Sejak naik tahta ini, pertama kalinya bagi keluarga kita. Melihat Kaisar tertawa begitu bahagia. Tampaknya mulai sekarang harus baik-baik menyanjung Nyonya Su. Cukup, semuanya diamlah. Aku pangeran negara Feisi yang mulia. Hanya karena kalian semua orang biasa berani menghina aku. Masa pantas aku minta maaf pada kalian? Kenapa masih diam? Habisi mereka semua, ada pembunuhan. Tolong. Mundur, beri jalan bagi Kaisar. Wahai perempuan rendahan yang genit, berani menghina negara Daisy kami. Hari ini nyawamu akan melayang. Kenapa pasukan Yulin belum datang? Juga seharusnya sudah hampir tiba. Selesai, kenapa orang-orang zaman kuno ini tidak bisa main-main? Begitu ada masalah langsung berkelahi, aku benar-benar heran. Apa yang harus kulakukan seandainya tadi aku membawa senjata rahasia? Satu tembakan dan mereka semua mati, jangan mendekat. Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah permaisuri negara Dayan. Jika kau berani menyentuhku, kau tamat. Tolong selamatkan aku. Kau kira aku bodoh ya? Saat ini Kaisar Dayan sama sekali belum memiliki permaisuri. Kau kira aku akan tertipu? Menyerahlah saja. Lebih baik mati dengan patuh. Selesai, kali ini benar-benar akan mati.
Seandainya tadi aku tidak berpura-pura. Bocah lancang berani-beraninya kau. Maafkan aku karena datang terlambat. Masih tepat waktu kedatanganmu. Jika aku datang lebih lambat sedikit, permaisuriku akan lenyap. Jauhi aku. Siapa bilang aku mau jadi permaisurimu? Baru saja siapa yang bersumpah dengan yakin akan menjadi permaisuriku. Itu hanya taktik sementara. Untunglah kau tidak apa-apa. Wah, ini adalah hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam cerita-cerita buku. Wah, malu-maluin. Kalian berdua, bukankah aku sudah mengajari kalian? Apa artinya, jangan melihat yang tidak sopan. Yang mulia, ampuni hamba, karena datang terlambat untuk menyelamatkan. Bangun dan tangkap dia untukku. Lepaskan. Aku adalah pangeran dari kerajaan Feisi. Kali ini, datang sebagai utusan yang diundang. Kaisar Dayan memperlakukanku seperti ini. Apa kau ingin memulai perang antara dua negara? Menghina permaisuriku. Dan masih berani mengancam aku. Jika kau begitu ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Prajurit Yulin. Aku tidak mau mati. Kau tidak bisa membunuhku, aku adalah utusan negara. Kau tidak bisa membunuhku, jika kau membunuhku itu artinya kau melanggar perjanjian 10.000 negara. Kau merusak perdamaian, kau memprovokasi perang. Aku bisa saja tidak membunuhmu, tapi aku bisa membuatmu merana hidupmu. Aku salah, aku minta maaf. Aku akan mengganti ruji, Permur APA boleh buat. Aku mohon padamu, maukah kau memaafkanku? Ah, sudahlah yang mulia. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Karena dia bersedia memberikan wilayah dan ganti rugi. Maka dengan belas kasihan kita, mari kita maafkan dia kali ini. Apa? Memberikan wilayah dan ganti rugi, aku hanya membayar uang. Bukan memberikan wilayah. Upacara penobatan segera tiba. Aku bisa saja tidak membunuhmu, Xiao Linzi. Bawa dia pergi. Untuk membahas masalah pemberian wilayah dan ganti rugi. Bukan aku hanya membayar uang, bukan memberikan wilayah. Bukan kalian. Anian, maafkan aku. Aku tidak bisa, karena kepentingan pribadiku, meminta balas dendam untukmu. Maaf, tapi aku berjanji padamu. Aku pasti akan membuat kerajaan Feisi membayar mahal. Begitu kan, Anian? Baik, semua terserah padamu. Aku masih sibuk belanja. Berani juga kau lari-lari. Jika aku terlambat sedikit saja, kau dan anak-anakku bisa saja terjadi sesuatu. Ikut aku kembali ke istana. Aku tidak mau kembali, ini hanya kecelakaan. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Memeluk erat. Kembali ke istana. Ayah, ibu tunggu kami. Sial, wanita itu masih bisa bangkit lagi. Bibi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Upacara pengukuhan putra mahkota sudah diumumkan ke seluruh dunia. Saat ini negara-negara datang untuk memberi selamat sunyian wanita itu. Pasti akan menggunakan ini untuk kembali ke posisi permaisuri karena anaknya. Nanti bagaimana dengan posisi aku dan sepupuku? Mereka sama sekali tidak memandang rendah Paduka, bahkan lebih suka anak itu naik tahta daripada Paduka. Duduk di posisi putra mahkota kedua. Tenang, pengukuhan putra mahkota merupakan acara besar yang mendapat perhatian dunia. Selama di upacara ini, wanita itu bisa terlihat memalukan di depan negara-negara lain, membuat dia kehilangan tata krama. Meski kaisar Memaksanya naik ke posisi permaisuri rakyat jelata dan para menteri di istana tidak akan mengizinkannya. Dan putra mahkota masih sangat muda. Masih bisa kita kendalikan. Negeri ini hanya bisa menjadi milik putra kuning Wang. Emiwanki penipu sialan. Katanya keluar masuk istana bebas. Ternyata aku dikurung lagi. Masih juga berdalih. Upacara besar akan segera tiba. Negara-negara datang memberi selamat. Ibu kota penuh dengan orang-orang dari berbagai kalangan demi keselamatan saya. Sial, yang mulia, tolong jaga ucapanmu. Yang mulia tidak salah bicara. Dan sekarang menjelang upacara besar, mana ada permaisuri di istana?
yang tidak sedang menyiapkan hadiah hanya untuk mencuri perhatian. Hanya Anda permaisuri yang terus memikirkan bermain di luar istana. Sebagai ibu dari putra mahkota bagaimana bisa bersikap begitu ceroboh? Baiklah Xie Yue, jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Bukankah masih ada beberapa hari lagi? Kenapa buru-buru? Ucapan permaisuri sudah berapa kali Anda mengatakannya. Lagi pula hari ini sudah tanggal 3 menjelang kedatangan negara-negara lain. Pengukuhan putra mahkota tinggal 3 hari lagi. Apa? Hanya tersisa 3 hari. Selesai sudah, aku belum memikirkan. Apa yang harus kuberi? Apa sebaiknya aku memberikan sesuatu? Kaca patri tidak cukup spektakuler. Terlalu kecil untuk mengejutkan. Senjata api peluru. Menampilkannya di upacara besar. Apakah ini terlalu menakutkan? Aku punya ide. Pertama-tama temani aku berganti pakaian, kita keluar istana sebentar. Saya sudah memikirkan apa yang akan diberikan pada upacara besar nanti. Yang mulia, tapi Baginda Kaisar melarang Anda keluar dari istana. Lalu kita diam-diam saja, memanjat tembok untuk keluar. Lagi pula, ini demi persiapan hadiah untuk upacara besar. Alasannya sangat sah, kali ini saya pasti akan membuat orang-orang kuno ini melihat apa itu yang sebenarnya. Pohon berapi dan bunga perak saat kembang api dinyalakan nanti. Pasti mereka akan tercengang takjub. Mami, apa yang sedang kalian lakukan? SSST. Jadi Mami, apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Mommy akan diam-diam keluar istana untuk membelai Keluar bahan-bahan. istana. Saya juga mau ikut. Aduh, tidak boleh. Kalian berdua baru saja membuat masalah, kali ini tetaplah di istana dengan baik-baik. Saya ingin ikut. Yah, 2 jagoan kecilku, aku bawa kalian keluar. Masih tidak bisa ya? Ki. Lagi pula kali ini kami membawa senapan api. Seharusnya tidak ada masalah besar. Yang mulia, buruk sekali Yang mulia, diam-diam membawa kedua pangeran kecil keluar istana. Apa? Benar-benar membuat orang khawatir. Ikuti mereka. Permaisuri orang di istana dingin itu tepat 15 menit lalu. Membawa para pangeran kecil keluar istana. Upacara besar segera tiba, masih berani keluar mencari perhatian. Kau benar-benar tidak takut mati ya, Sunyan? Segera cari orang untuk mengikuti mereka. Bertindak sesuai situasi. Empat tahun aku Nian Wuji akhirnya menyelesaikan tugas menjaga perbatasan. Dan kembali setelah menebus kesalahan. Hanya Anian, apakah kamu baik-baik saja di ibu kota? Yang mulia, kami diam-diam keluar seperti ini sepertinya tidak baik ya. Lebih baik kita cepat-cepat kembali. Takut apa kali ini aku? Telah belajar dari pelajaran sebelumnya membawa senjata ampuh. Siapapun yang berani menggangguku, aku tembak dia. Benar, tembak dia. Mami, apa itu? QQ ingin makan. Di depan sana ramai sekali. Aku akan pergi. Oke, jangan ribut. Apa kalian berdua ingin makan sesuatu? Xie Yue akan membawa kalian. Mommy masih sibuk melihat-lihat bahan untuk dibeli. Kalau begitu kakak akan membawa kalian. Mau beli tanghulu enak-enak tidak? Ya, Apa yang QQ mau makannya? Apa Susia mau makan tanghulu? Sialan wanita Dayan. Kaisar Dayan licik. Berani-beraninya memaksa Pangeran Fei ini menyerahkan wilayah dan kompensasi. Sial. Pangeran ini, lambat laun kalian akan membayar mahal. Anak kecil berani sekali. Masih berani muncul di hadapan pangeran ini. Benar-benar tidak tahu mati. Ternyata Kaisar Dayan tidak ada. Kali ini pangeran ini. Lihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian. 2 tanghulu.
Mami tolong aku. Yang Mulia buruk sekali kedua pangeran kecil diculik. Cari mati. Lepaskan mereka atau aku tembak kau. Besi kecil seperti ini ingin mengancam kami? Jangan mimpi. Tunggu saja, pikirkan baik-baik akibatnya bagi anakmu. Kalau begitu kau matilah. Sialan, segera bawa Xiao Qiu kembali ke istana. Panggil bala bantuan Yang Mulia, jangan. Cepat kembali ke istana, laporkan pada pangeran pergi. Apa yang terjadi, Qiu Qiu? Ayah, cepat selamatkan kakak. Apa yang terjadi? Yang Mulia, putra mahkota kecil diculik Su sendirian. Mengejar ke arah sana. Xiao Linzi, bawa putri kembali ke istana. Himpunkan pasukan Yulin. Berhenti. Sekarang lepaskan anak itu, aku masih bisa mengampunimu. Apa kau salah dengar? Sekarang aku yang mengancammu, lemparkan segera benda dahsyat di tanganmu itu padaku, kalau tidak aku langsung menjatuhkannya. Apa-apanya kamu jangan coba-coba Dia bergerak jika juga aku mati. harus ikut jatuh bersama. Aku hitung sampai 3, jika tidak memberikan, aku akan menjatuhkannya. Aku akan menjatuhkannya. 2. Tunggu sebentar. Aku janji padamu. Pistolnya ada di sini, lepaskan anak itu. Kau ambil sendiri. Benda keramat dengan benda keramat yang begitu kuat. Kerajaan Feisiku pasti tak terkalahkan. Maju beberapa langkah lagi. Jangan panik, sunian peluru di pistol sudah habis. Cukup bawa anak ini dan kabur. Matilah kau. Selesai kali ini, benar-benar mati. Dewa Perang Nian Wuji. Kamu sangat tampan. Anian, apa kamu tidak apa-apa? Aku? Aku baik-baik saja. Jika kau tidak apa-apa itu bagus. Apa yang mau dia lakukan? Jangan-jangan? Lihat lengannya yang kuat dan pinggangnya yang ramping. Benar-benar pria macho yang tampan. Lagi pula dia juga menyelamatkanku. Bukan tidak mungkin. Ibu, Apa yang sedang kau lakukan dengan paman tampan ini? Sunian. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Hanya saja, pendekar tanpa nama ini yang menyelamatkanku. Anian tidak mengenaliku lagi. Pendekar tanpa nama. Kau pikir aku buta? Tidak mengenalnya lagi. Hamba Nian Wuji memberi hormat kepada Yang Mulia. Apa-apaan ini? Ternyata dia adalah orang yang dituduh selingkuh oleh tubuh asliku. Celaka, aku berpura-pura tidak mengingatnya. Apa aku akan dicurigai? ibu di mana adik perempuan? Adik perempuan juga diculik. Kau cepat selamatkan dia. Jangan khawatir, nak, aku sudah menyelamatkan adikmu. Xia Yue sudah membawanya kembali ke istana. Putra mahkota, jangan khawatir. Aku sudah mengirim Qiu Qiu kembali ke istana. Siapa kalian? Apa tujuan kalian? Perkataan pangeran benar, kaisar bodoh ini. Benar-benar dibutakan oleh siluman rubah ini. Sendirian pun berani keluar kota. Baiklah. Kali ini dengan nama kekaisaran Feisi mereka telah dibunuh. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menghentikan pangeran menjadi kaisar? Tidak ada yang tersisa. Bunuh berani kalian. Aku adalah kaisar Dayan, berani sentuh aku. Dihukum 9 generasi. Kita bukan orang Dayan, siapa yang bisa kamu hukum? Lakukan sekarang. Yang Mulia, Anda pergi dulu, saya akan menutup belakang. Cepat pergi. Jangan terlibat dengan Nian Wuji, bubar. Pergi bunuh Kaisar Dayan. Yuan Qi.
APA Tidak APA. Kita Dia itu tinggalkan. jenderal besar Dia pengawal Sendai kuda. Ryan. Menghadapi beberapa pembunuh, apakah kamu khawatir? Mami jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi, mereka sudah mengejar. Cepat pergi. Hati-hati, Mami. Sunyan, apa kamu tidak apa-apa? Mami. Aku tidak apa-apa, kalian cepat pergi jika tidak nanti tidak sempat lagi. Pergi. Kali ini lihat kalian bisa lari kemana lagi. Yuanqi, maafkan aku. Semua karena aku menahanmu, semua salahku. Sok tahu mengira membawa senapan api. Bisa berbuat sewenang-wenang di zaman kuno, akhirnya menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ini bukan salahmu, kalau mau salahkan aku. Menjadi lengah membiarkan gerombolan pencuri ini memanfaatkan celah. Tenanglah, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Anakku, bawa ibumu pergi cepat. Mami, ayo cepat pergi. Yuanqi. Mami, cepat pergi. Bocah nakal, Mami tidak bisa pergi. Kalau Mami pergi, bagaimana dengan ayahmu? Lalu apa yang harus dilakukan? Aku tidak ingin ayah dan ibu mati. Apa yang harus dilakukan, cepat pikirkan. Pasti ada cara, sudah dapat. Belerang arang, untung semuanya ada. Yuanqi, bertahan sebentar lagi, tunggu aku membuat bom. Aku pastikan kelompok ini mati tanpa tempat pemakaman. Apa yang sedang kamu lakukan, Mami? Diam. Mami sedang membuat senjata pembunuh legendaris. Anian, kenapa belum juga pergi? Ayah dan ibu mengatakan, dia tidak akan meninggalkan Anda. Mami membuat pembunuh yang tiada taranya. Ayah, kau harus bertahan. Dia memiliki pembunuh yang tak tertandingi. Yuanqi ini, dia yang mempertaruhkan hidupmu. Orang bodoh yang harus menunda perlindungan. Dayan mati demi wanita ini. Ini benar-benar dunia yang licin. Segera ambil darah dan bunuh aku. Anian, si bodoh. Sialan, aku tidak bisa bertahan. Kenapa tentara Yulin belum datang? Ibu tidak baik. Ayah ditikam. Jangan mendesak, jangan mendesak. Ibu, cepatlah. Ayah hampir tidak tahan. Berapa proporsi bubuk mesiu? 5% dari sendawa. Belerang 15%. Arang 5%. Yuanqi berkedip dan berbaring. Apa saja? Siapa yang menakuti saya? Yuanqi, kau baik-baik saja. Ayah. Aku di sini. Yuanqi, kamu. Ayah, wajahmu lucu. Tertawa. Lucu sekali. Aku tahu mengapa kau tidak mengatakan ini. Pembunuh di bumi sangat kuat. Kehilangan perilaku. Aku sudah bilang padamu. Ya, ibu sudah memberitahumu. Ayah buruk.
Tugas pangeran harus diselesaikan. Hati-hati, Miu Yuankai, jangan bergerak. Beracun. Yuanqi, kau akan mati. Kekaisaran Feisi adalah yang terkuat. Yuanqi. Untungnya dokter datang tepat waktu. Kau tidak apa-apa atau aku? Kalau tidak ratu, apakah Anda akan jatuh cinta? Anda kurang omong kosong. Kau sudah bangun. Jangan bicara dulu, aku akan memberimu obat. Anian, kau tahu. Tempat tidur selain ibu. Hanya istri paman yang bisa duduk. Anda kurang omong kosong. Saya melihat bahwa Anda menyelamatkan saya, karena kau sudah bangun. Kalau begitu aku akan mencari pelayan untuk melayanimu. Anian. Saya benar-benar tahu itu salah. Maafkan aku sekali. Awalnya Lian benar-benar dibutakan oleh orang baik. Sudah 4 tahun. Saya tahu itu salah. Bisakah Anda menjadi ratu lagi? Cukup. Yuanqi. Kasih sayang yang terlambat lebih murah dari rumput. Apakah Anda pikir permintaan maaf yang berkibar akan mengembalikan semua ini? Aku bilang sudah terlambat. Sun Yan yang sebenarnya sudah mati. Saat kau mati. Meninggal di salju tebal tahun itu. Anian, apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa mati? Kau tidak baik. Berdiri di depanku? Tidak bisakah kau memaafkan? Bahkan demi kaisar. Lepaskan. Jangan lepaskan. Aku akan mengatakan untuk terakhir kalinya. Jangan lepaskan. Anian. Susialian, kau benar-benar pingsan. Aku pikir kau yang menyelamatkan mereka. Tidak, mereka mencintai. Yang diselamatkan hanyalah Sun Yan asli. Ini bukan sesuatu yang bisa kau cintai. Di luar gerbang kaisar. Tangan yang mulia. Tai. Cukup tiket. Tidak ada yang mundur dari kaisar. Mencari penjaga gelap. Yang mulia. Ini adalah artefak yang digunakan oleh Nyonya untuk menembak orang Feisi. Diuji oleh bawahan. Benda ini tidak hanya memiliki jangkauan serangan yang besar, tetapi juga kekuatan yang luar biasa. Tidak ada perisai yang bisa menahan bahkan anak kecil pun bisa menggunakannya. Benar-benar senjata perang yang luar biasa. Jika aku Dayan memilikinya pasti akan tak terkalahkan. Yuanqi cepat minggir dan berbaring. Bukan hanya bisa membuat senjata ampuh untuk satu target, tapi juga bisa membuat dengan tangan kosong. Senjata pembunuh massal yang legendaris Anian. Mengapa kau berubah begitu asing? Apakah benar-benar Nian Wuji meminta audiensi? Menyingkir. Nian Wuji menghadap kaisar. Sudahlah, bangunlah. Ya, ceritakan apa yang kau selidiki. Hamba menyelidiki bahwa orang-orang yang menculik pangeran dan putri hari itu sebenarnya adalah orang dari Pangeran Feisi. Tapi kelompok yang mengejar dan membunuhmu serta permaisuri. Meskipun menggunakan nama Pangeran Feisi. Tapi mereka bukan orangnya, hamba curiga. Berhubungan dengan kelompok orang dari tahun-tahun lalu. Maksudmu menjebak Anian dan meracuni diriku adalah kelompok yang sama. Ya, mohon kaisar memberi perintah.
Ekor rubah akhirnya terlihat. Aku berniat melepas umpan panjang untuk menangkap ikan besar. Kamu boleh undur diri dulu Yang Mulia. Hamba masih memiliki hal penting untuk dilaporkan. Ini tentang Permaisuri Su. Jenderal Nian. Kamu melampaui batas masuk ke dalam istana haremku. Belum saatnya kamu ikut campur. Hamba curiga. Hamba curiga Permaisuri Su sekarang ini palsu. Mohon Kaisar menyelidiki dan menyelamatkan Permaisuri Su yang asli. Maksudmu? Ada orang yang tepat di bawah hidungku. Dengan diam-diam tanpa diketahui siapapun. Menukar para selir di harem. Yang Mulia hamba hanya tahu. Kali ini, ketika bertemu Permaisuri Su dia tidak hanya tidak mengenaliku. Perilaku dan caranya berbicara sangat berbeda dari Permaisuri Su yang kukenal. Sama sekali tidak mungkin dia adalah Anian. Mohon Kaisar menyelidiki Yang Mulia. Percayalah padaku. Sejak kecil aku sudah mengenal Anian seperti saudara kandung, selama bertahun-tahun, dia tidak mungkin Anian. Permaisuri Su yang sebenarnya sudah mati. Mati pada saat titahmu dikeluarkan. Mati dalam badai salju besar tahun itu. Mohon Kaisar memberi perintah. Sacred Tank of Tyruan ITU, dan Paksa Penguin Dengen Siksan Karas. Selamatkan Nyonya Su yang asli sudah cukup. Mundur. Aku akan menyelidiki dengan jelas. Yang Mulia mundurlah. Sebelum aku selesai menyelidikinya. Kamu tidak boleh bertindak gegabah. Yang Mulia, apakah kamu benar-benar dibutakan oleh siluman itu? Hingga melupakan cinta tulus Anian padamu. Anian jangan takut. Jika dia tidak mau menyelamatkanmu aku yang akan melakukannya. Aku pasti akan menyingkap ekor rubah palsu ini. Dan menemukanmu. Su Xiaolian. Sebagai seorang jenius doktor dari abad ke-21, dengan masa depan gemilang di depanmu. Kenapa sekarang kau berubah menjadi Pengganti seorang wanita kuno. Identitas palsu bukan milikmu. Nyonya. Cinta orang lain padamu. Aku. Akhirnya menikahimu sebagai permaisuri sesuai janji. Ternyata semuanya adalah kebohongan. Bahkan anak yang kubesarkan sendiri dengan tanganku. Yah bagus. Juga bukan milikku. Hidup dengan identitas palsu seperti ini, sepenuhnya tanpa dukungan. Lalu untuk apa semua ini? Aku merindukan rumahku. Hidup di zaman kuno sama sekali tidak bebas. Dan tidak menyenangkan. Tapi bagaimana caranya agar bisa kembali? Di TV. Sepertinya ada yang bilang. Menyeberangi waktu dengan jatuh ke air. Aku belum mencobanya. Su Nian. Kenapa tidak ada air? Kau sangat berani, bahkan tidak menjelaskan sepatah kata pun. Apa kau ingin bunuh diri diam-diam di belakangku? Pria tampan. Apa kamu minum-minum? Apa-apaan minum anggur bersulang? Membenci. Ini pertama kalinya kita bertemu. Mau minum anggur bersulang denganku? Bahkan belum pernah berciuman. Su Nian, kamu tidak tahu malu. Su Nian. Manis sekali. Su Nian. Aku benar-benar berhutang padamu. Yang Mulia, aku membawa makan malam kembali. Hamba menghadap Baginda. Semoga Baginda diberkahi, kebahagiaan dan Kau adalah keselamatan. pelayan yang sejak kecil mengikuti Anian kan? Ya benar. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, masuklah. Baik. Ceritakan semua yang kau tahu tentang Anian. Segala sesuatu sebelum dan sesudah kelahirannya kepadaku. Baginda, apakah ini karena masih mencurigai Nyonya?
Nyonya sama sekali tidak melakukan hal apapun yang mengecewakan. Anda pangeran kecil. Dulu Nyonya setapak demi setapak bersujud. Untukmu dan Dayan memohon. Nyonya Anda. Apakah Anda benar-benar akan melakukannya? Ini ada 9.000 anak tangga tak pernah ada orang yang bisa bersujud sampai akhir tangga harapan. Xiayue, kamu tidak tahu. Baginda dan Dayan sudah tidak bisa menunggu lagi. Baginda sehari tanpa keturunan. Dayan sehari tanpa penerus. Gosip itu terus berlanjut tanpa henti. Dan negara-negara feodal itu hanya akan lebih mengintai dan tertawa melihat kondisi rakyat Dayan yang bergejolak. Mereka berharap supaya Dayan kita, Kako Bala. Lalu mereka akan mengambil kesempatan untuk membagi dan menghabiskannya. Baginda sudah cukup lelah. Aku bersedia berbagi beban untuknya, meski hanya sedikit. Tapi Nyonya Tangga Harapan ini hanyalah sebuah legenda. Meskipun Anda benar-benar bisa menyelesaikan seluruh prosesi sujud, tidak pasti bahwa harapanmu akan terwujud. Harapanmu untuk mendapatkan seorang anak, bahkan jika hanya ada kemungkinan 1 dari 1.000 10.000 Jutaan. Aku Sunyan akan tetap mencari keturunan untuk Baginda. Sunyan yang percaya memohon pada Bodhisattva untuk memberikan anak. Sunyan yang percaya memohon pada Bodhisattva untuk memberikan anak. Sunyan yang percaya memohon pada Bodhisattva untuk memberikan anak. Gadis yang setia Sunyan meminta seorang putra. Sudah cukup. Kau akan mati. Ibu mertua selama dia bisa. Khawatir tentang Dayan Sunyan. Bersedia mati. Gadis yang setia Sunyan meminta seorang putra. Gadis yang setia Sunyan meminta seorang putra. Surat perempuan Sunyan meminta seorang Buddha. Surat perempuan Sunyan meminta seorang Buddha. Urutan terakhir. Akhirnya aku selesai. Ibu mertua. Ibu mertua. Satu langkah berlutut dan menggaruk kepala. Tingkat panjang noda darah. Hanya untuk Anda pangeran kecil. Dan yang mulia. Anian. Kenapa kau begitu bodoh? Mengapa tidak memberitahu Anda? Setelah dia mengandung pangeran, mengapa tidak datang untuk memberitahu Anda kebenaran dari semuanya? Dia tidak ingin memberitahu Anda. Tapi Yuanqi, aku mati-matian membiarkan kaisar untukmu. Kau percaya mereka. Jangan percaya padaku. Ibu mertua. Xiayue pasti akan membawamu. Ibu yang diselamatkan. Setelah keputusan yang mulia. Ibu mertua pingsan karena darah. Pada saat itu ibu tidak bernafas. Para budak berpikir bahwa ibu mertua tidak akan berhasil. Untungnya ibu mertua masih terjaga. Dia menangis dan melahirkan pangeran kecil dan putri. Hanya saja setelah melahirkan, temperamennya telah berubah. Tidak ada napas. Ternyata Anian benar-benar meninggalkan hari itu. Aku kehilangan Anian. Salahkan aku karena aku terlalu tidak kompeten. Biarkan tikus di selokan menjebak dan melukaimu. Aku terlalu bodoh. Rencana tengah memengaruhi Anda dapat yakin. Aku akan membiarkan mereka membayar. Biarkan mereka mati. Yang mulia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Cukup. Kalian turun dulu.
Anian buta. Kau salah. Ya, aku tidak bisa melindungimu. Maaf. Yuanqi. Pria mati. Ya. Saya lupa. Anian sudah pergi. Kau bukan dia. Saya tidak ingin menjadi pengganti. Pergi dari saya, Susialian. Tidak mau menjadi pengganti. Ya. Kau adalah dirimu sendiri. Anda adalah Susialian. Saya pernah kehilangan. Tidak akan ada yang kedua. Siapa yang berani menyentuh Anda? Aku akan membunuh siapapun. Keluar saja. Aku tahu kau. Kau menyalahkan. Salahkan dia tidak melindunginya. Tapi Kaisar pertama Dayan. Yang kedua adalah diri sendiri. Tidak ada bukti. Saya hanya bisa menjadi tuan rumah gambaran konyol ini. Bisa. Orang-orang sudah pergi. Yang paling penting kita sekarang. Satu-satunya hal yang harus dilakukan. Biarkan tikus ini membayar darah dan darah mereka. Bagaimana menurut Jenderal? Apa yang ingin kau lakukan? Upacara pangeran. Aku ingin kau bekerja sama kapan saja. Saya ingin kesuraman di istana ini. Tikus menjijikkan. Tong-tong tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Kepatuhan. Apa yang harus dimusnahkan? Ini semua sampah. Tak satu pun dari mereka mati. Apa gunanya? Ini semua adalah orang-orang yang kau pelihara, sepupu. Mereka ini sampah apa? Bunuh saja mereka. Sudahlah, tak ada gunanya. Kamu pergi dan tenangkan diri dulu. Liner, kamu kan calon kaisar masa depan. Bagaimana bisa begitu tidak sabar? Dan kamu jangan memperkeruh suasana. Prajurit bayaran tidak mudah dilatih, Bibi. Aku tidak salah bicara. Jika kita kehilangan kesempatan kali ini 2 hari lagi, upacara penobatan putra mahkota akan diadakan. Setelah itu segalanya akan selesai. Apa yang telah kita lakukan sebelumnya tidak akan sia-siakan. Sudahlah. Kali ini kita hanya mengikuti situasi. Jika berhasil itu yang terbaik. Jika gagal ya sudahlah. Kenapa aku ada di sini? Tadi malam, bukankah kita minum-minum di halaman? Selir Xiayue. Apa yang terjadi? Bagaimana aku pulang tadi malam? Tadi malam Yang Mulia yang membawa Anda kembali. Anda tidak ingat? Apa? Aku tadi malam aku menggoda. Pria tampan itu adalah dia. Selesai ini benar-benar berakhir. Ngomong-ngomong, Xiayue tadi malam, setelah dia mengantarku pulang, apakah dia melakukan sesuatu selain itu? Yang Mulia setelah membawa Anda kembali tadi malam, dia bertanya-bertanya kepada pelayan tentang kelahiran pangeran kecil oleh Anda, kejadian sebelum dan sesudahnya. Tapi saya sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Yang Mulia sangat tersentuh mendengarnya. Ini benar-benar berakhir. Dia pasti mengetahui bahwa aku bukan Sunian. Tapi tak apa, aku Susialian. Tidak pernah menyembunyikan apapun, tak ingin menjadi pengganti siapapun. Selir Xiayue. Apa aku salah bicara? Tidak apa-apa, Xiayue, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku sedang memikirkan tentang hadiah untuk upacara besar nanti. Sudahlah, Susialian, jangan berpikir macam-macam. Bukan hanya seorang pria. Hal penting lebih utama 2 hari lagi adalah upacara penobatan. Kita harus segera membuat kembang api untuk mendukung pemuda itu di depan utusan negara-negara lain. Agar ketika pemuda itu menjadi pemimpin Dayan, pria tampan di dunia ini bukankah bisa kupilih sesuka hatiku. Baiklah, Xiayue, cepat ambilkan bahan-bahan yang kita beli. Sudah waktunya memberi kalian orang-orang kuno sedikit kejutan. Yang Mulia, Anda harus bangun para utusan dari berbagai negara.
Sudah tiba di istana, pesta penyambutan segera dimulai. Anda belum bersiap-siap, jangan berbuat onar. Aku sibuk dengan kembang api selama 2 hari ini hingga sangat lelah. Biarkan aku tidur 5 menit lagi. Yang mulia Tandu Kaisar. Akan segera tiba, bangunlah sekarang, aku akan mengambilkan gaun indah yang dikirim oleh Kaisar. Astaga! Siapa di antara kalian yang bangun jam 5 pagi dan mulai bekerja? Apakah orang-orang kuno tidak butuh tidur? Tidak takut mati mendadak? Hati-hati. Jangan menabrak cermin. Hamba istri menghadap Kaisar. Anian. Kaisar, bukankah Anda berkata bahwa menyambut kereta besar harus dalam keadaan rapi? Saat ini penampilanku tidak rapi. Kaisar sebaiknya keluar dan tunggu sebentar. Xiaonian. Kamu tidak patuh. Patuh apanya, brengsek? Jelas-jelas sudah tahu semuanya, masih berpura-pura. Apa kamu ingin aku terus menjadi pengganti? Tidak mungkin. Xiaonian, aku tidak pernah menganggapmu sebagai pengganti. Benarkah? Kalau begitu, berani bersumpah bahwa kamu tidak pernah mencintai permaisuri sebelumnya, Sunian? Aku tahu. Yuanqi, dengar baik-baik, jangan coba-coba macam-macam padaku kalau bukan karena anak. Kita bisa hidup damai. Setelah upacara pengangkatan kita akan berpisah. Tidak saling mengganggu. tidak boleh, aku tidak mengizinkan. Kamu hanya bisa menjadi wanitaku. Sunian. Apakah aku terlalu lunak padamu hingga kamu lupa bahwa aku adalah kaisar pemimpin negara? Martabat kaisar tidak boleh dilanggar. Aku tidak sengaja. Jangan mendekat lagi. Ibu, ayah. Apa yang kalian? Perjamuan akan segera dimulai. Kalian akan segera keluar. Ibu yang baik akan segera keluar. Kau kucing liar yang tajam. Hah, cepat atau lambat menjinkanmu. Kaisar mengemudi. Panjang umur kaisar saya. Hidup panjang, umur panjang. Wanita sialan belum memulihkan posisi ratu. Berani memamerkan Wu Yang Wei dan kaisar. Tunggu, hari ini istana ini pasti akan membuatmu tidak ada tempat pemakaman. Yuanqi akan membuatmu sombong lagi. Setelah terakhir kali. Tahta di atas 10.000 orang ini akan menjadi raja. Kaisar Dayan bersenandung. Jangan terlalu bangga, aku Asaisi. Kau akan membayar Anian. Cepat, aku akan segera balas dendam untukmu. Kali ini mereka tidak bisa melarikan diri. Tubuh datar, terima kasih Lord Long En. Kekuatan umur panjang. Dai Fuku Yinli. Tuhan Dayan sangat senang. Beritahu dunia hari ini. Mengundang semua bangsa untuk datang. Berbagi pesta pernikahan. Saksikan kanonisasi Pangeran Dayan. Sai untuk Dayan. Selamat datang utusan. Duta Besar Sili dengan Sisilia. Mutiara milenium di laut, dalam selamat kepada Pangeran Dayan. Saya berharap Yang Mulia masa depan Yang Berni dan tak kenal dekat. Dunia baik. Utusan Qiang Wu membawa lukisan terkenal Xiang Rui. Selamat Dayan berharap Yang Mulia. Wen Neng menyebutkan dunia. Wu Neng segera mengatur segalanya. Utusan Nisi juga membawa keberuntungan negaranya. Selamat Dayan. Xiao Linzi mempersiapkan hadiah. Yang Mulia. Sudah waktunya. Kaisar Dayan, untuk mengucapkan selamat kepada Dayan. Pernikahan pertama saya Faisi Empire.
Juga menyiapkan siang rui tingkat atas. Patung batu Dewa Surga adalah pangeran. Selamat kepada Dayan. Ada yang tidak beres, orang ini pasti ingin berbuat jahat lagi. Tenang saja. Pria brengsek ingin memanfaatkan aku lagi setelah upacara pengangkatan. Aku akan menuntutmu nanti. Semoga dewa-dewa memberkati Dayan. Penerus tahta telah lahir, semoga pangeran diberkati. Semoga menjadi kaisar agung di masa depan untuk melindungi Dayan. Kemakmuran selama 100 tahun, kejayaan 1000 tahun. Ini dewa ini. Lihat itu patung batu mengeluarkan darah ini. Apakah ini pertanda buruk yang legendaris? Berani sekali. Jangan bicara omong kosong, hari ini adalah hari yang paling membawa keberuntungan pengangkatan Putra Naga. Hei, cepat buang batu ini. Patung dewa, berdarah peringatan, dari surga pertanda buruk. Ini sangat buruk. Putra mahkota adalah anak yang tidak membawa keberuntungan, tidak bisa diangkat. Patung dewa, sudah mengeluarkan darah, sebagai peringatan. Mungkinkah Pangeran Dayan benar-benar anak pembawa sial? Aku rasa mungkin. Padahal Dayan sebelumnya, tidak punya keturunan. Siapa yang tahu dari mana anak ini berasal? Mungkinkah dia memelihara, rohahat menggunakan ilmu hitam? Untuk mendapatkan anak secara paksa? Kaisar Dayan hamba negara kecil, dengan posisi rendah. Takut tidak beruntung bisa menghadiri upacara pengangkatan putra mahkota. Mohon Kaisar Dayan mengizinkan hamba kembali ke negara aku. Qiangwu juga tidak pantas menikmati. Mohon Kaisar Dayan memaafkan aku. Nisi juga sama. Mohon Kaisar Dayan melepaskan kami lancang. Anak-anak tidak boleh berbicara tentang hal-hal gaib dan kekuatan aneh ini, semua omong kosong. Betul, ini jelas patung dewa dari negaramu Feisi. Sekarang patungnya berdarah, apa hubungannya dengan Dayan kita? Ini jelas konspirasi Feisi, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Hei, tangkap pangeran Feisi ini dan bawakan dia padaku. Yang mulia hamba, ada urusan mendesak untuk dilaporkan. Di wilayah Dayan kita Siniwa Bendungan, Sungai Ranta Bersamaan. Banjir besar melanda langit, semua ladang pertanian telah tenggelam. Rakyat kelaparan di mana-mana. Ini adalah pertanda buruk. Apa katamu? Bagaimana kamu berani bahkan mengorbankan rakyat untuk memaksaku, yang mulia? Banjir mengalir liar, ikan dan madu bercampur kacau. Rakyat menemukan di perut ikan. Menemukan kain bertuliskan, jika putra mahkota naik tahta, Dayan akan hancur. Yang mulia. Sialan, aku sudah tahu orang-orang ini berniat jahat. Bagus sekali Kaisar Dayan. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Di wilayah Dayan saat ini terjadi banyak tanda-tanda buruk. Ini cukup membuktikan pangeran adalah anak pembawa sial. Jika dinobatkan, Dayan akan binasa. Sekarang di wilayah Dayan terjadi bencana alam seperti ini, pangeran tidak bisa menjadi pewaris. Yang mulia, batalkan penobatan pangeran. Mohon Kaisar, batalkan upacara penobatan. Menurutku hanya membatalkan saja tidak cukup. Ini jelas-jelas anak pembawa sial. Membuat marah surga, menimpakan hukuman pada Dayan. Menurut saya, pangeran harus dihukum mati. Kemudian tunjuk penerus lain untuk menebus dosa. Benar, aku sudah lama mengatakannya. Sun Yan adalah orang rendahan, bagaimana mungkin melahirkan anak naga? Pasti dia menggunakan ilmu hitam untuk melahirkan anak Pangeran ITU. harus segera dihukum mati. Tetapkan Ningguang sebagai satu-satunya pewaris sah, sebagai Adipati Agung. Mohon Yang Mulia menghukum mati pangeran dan menetapkan Ningguang sebagai Adipati Agung. Benar kakak Kaisar, kau mandul selama bertahun-tahun. Dan tanpa keturunan, kenapa begitu keras kepala? Hingga membuat marah surga, tanpa pangeran masih ada aku. Adipati Agung Mu Changlin. Kakak Kaisar keinginan rakyat. Mohon Yang Mulia menghukum mati pangeran. Saya pasti akan naik ke posisi Adipati Agung untuk menebus dosa kepada surga. Dan berdoa untuk kesejahteraan rakyat. Cukup. Siapa bilang anakku adalah orang yang tidak membawa keberuntungan? Siapa bilang hari ini adalah hari yang tidak baik? Tanda-tanda aneh adalah omong kosong belaka. Anakku adalah orang pilihan langit yang membawa keberuntungan. Xia Yue, lepaskan kembang api. Semua orang silakan lihat ke atas. Biarkan semua orang melihat apa yang disebut keberuntungan cemerlang seperti sinar langit. Ini masih disebut sinar langit yang cemerlang? Sunian dengan langit seperti ini. Apa yang ingin kau tunjukkan? Masa depan Dayan. Kenapa begitu suram? Memang benar, Sun Yan. Sebaiknya kau jangan berbuat heboh di sini. Berjuang dalam, kita seson segera, bawa anak, Berikan kesayangan aku. ITU. Anian. Yakinlah, semua orang akan segera tiba.
Yang Mulia, lihat apa itu. Ini. Cahaya langit ini. Seperti siang hari. Tian Siang Rui. Ini jauh dari cukup. Tunggu, lihat apa itu. Binatang buas ini adalah naga emas 5 cakar. Bagaimana mungkin ini? Yang Mulia Pangeran benar-benar orang yang peduli dari surga. Dayan ahli waris tuding Dayan. Masa depan diharapkan. Tidak mungkin ada naga emas 5 cakar. Raja tidak percaya. Bagus kalau itu palsu, Dayan berharap. Benar saja, Yang Mulia, adalah reinkarnasi nyata dari naga emas. Orang Tianding. Melihat adalah percaya. Semua orang melihatnya. Itu adalah naga yang diurus oleh surga. Ini adalah masa depan Dayan. Selamat kepada Kaisar Dayan. Pasti ada masa depan yang menjanjikan. Yang Mulia Pangeran. Orang yang ditakdirkan Dayan. Saya Qiang Wu bersedia memberikan harta. Mintalah Kaisar Dayan untuk memaafkan Kunisi. Saya juga bersedia memberikan lebih banyak harta dan hanya meminta Kaisar Dayan memahami kata-kata yang tidak masuk akal sebelumnya. Jangan menyakiti persahabatan kedua negara. Ini sudah berakhir. Dayan benar-benar memiliki naga keberuntungan yang lahir. Tidak, aku harus lari. Cahaya langit. Naga emas lahir. Apakah keluarga Ai benar-benar salah? Anian, terima kasih. Hari ini jatuh Siang Rui. Naga emas lahir. Maafkan para duta besar. Tapi, baru saja memfitnah pangeran. Ayo lepaskan dia. Aku Pangeran Feixi. Kalian tidak bisa menyentuh aku Pangeran Feixi. Menggunakan patung dewa untuk berpura-pura jadi makhluk suci. Memperdaya orang-orang dan berusaha membunuh putra mahkota. Kejahatan ini layak dihukum mati tanpa ampun. Kenapa belum bertindak Kaisar Dayan? Aku tidak berniat membunuh putra mahkota Ada. Adalah Pangeran Ning yang menyuruhku melakukan ini. Dia ingin menjadi adipati berikutnya, dia ingin mewarisi tahta kerajaan. Oh, bagaimana mungkin aku tidak tahu saudaraku sendiri mencoba merebut tahta. Tidak segan bekerja sama dengan bangsa asing. Berencana membunuh putra mahkota, segera datangkan orang. Anggap Pangeran Ning untuk diinterogasi tidak sopan sekali. Siapa yang berani menyentuh diriku pangeran ini? Yuan Qi, jangan pura-pura lagi. Apa naga suci? Hanya modus penipuan belaka. Apa pewaris Dayan? Anak itu bisa jadi, kenapa aku tidak bisa? Jelas-jelas kau sudah punah keturunanmu. Jelas-jelas akulah Dayan. Pewaris sah darah asli terakhir. Kenapa masih enggan menyerahkan tahta? Ini semua karena kau memaksaku. Pasukan Yulin, di mana kalian? Aduh, baru sebentar saja sudah memberontak. Jangan terlalu berlebihan ya. Pangeran Ning, apa kau benar-benar ingin memberontak? Apa yang tidak berani? Jika kau tidak memberi, aku akan mengambil sendiri Yuan Qi. Segera keluarkan dekrit kekaisaran untuk turun tahta demi penerus lebih baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tidak peduli hubungan persaudaraan, baguslah. Pangeran Ning, jika kau berbicara seperti ini, maka aku merasa tenang. Nian Wuji. Beritahu pasukan besi tangkap para pemberontak. Yang Mulia kakak, siapa yang kau takuti? Jenderal Besar Nian sekarang berada ribuan mil di utara perbatasan. Air jauh tidak bisa memadamkan api dekat. Menurutmu siapa yang bisa melindungimu? Bertindak. Hamba Nian Wuji, siap mematuhi perintah. Nian Wuji. Kenapa kau kembali? Tidak ada waktu lagi, cepat bertindak. Anggap Yuan Qi untukku, pasukan 5 macan besi. Serang. Tidak. Pangeran Ning, Yang Mulia, 5 pasukan 5 macan. Mereka datang untuk membunuh Pangeran Ning Muchanglin. Melawan aturan, memberontak dan membunuh tuannya. Kejahatan besar di hari ini. Kami mencopot status kebangsawananmu, mengambil alih wilayah kekuasaanmu dan menjatuhkan hukuman berat. Akan dieksekusi setelah musim gugur. Tidak, Yuan Qi, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah keturunan terakhir permaisuri. Tidak. Kau tidak boleh menyakiti saudaramu sendiri. Ibu, selamatkan aku. Pasukan seret dia ke penjara.
Ibu selamatkan aku. Yang Mulia Liner hanya diracuni oleh orang asing. Dia hanya bingung sesaat Yang Mulia. Lagi pula Anda juga selamat tanpa cedera. Bisakah kau demi aku? Atas nama persaudaraan kalian, atas nama keluarga Xiao kami, untuk semua kontribusi kepada Dayan, ampunilah nyawa Liner Yang Mulia. Wanita tua licik. Apa maksudmu dengan, lagi pula tidak ada yang terjadi? Kalau bukan karena strategi jenius Yang Mulia kita, mungkin dia sudah dibunuh oleh pemberontak ini. Masih punya muka untuk memohon ampun. Kamu yang paling berani bicara seenaknya, Sun Yan. Wanita tak tahu adab, kapan giliranmu bicara. Beraninya kau ikut campur. Cukup permaisuri, sekarang daripada sibuk memikirkan cara menyelamatkan Pangeran Ning, lebih baik pikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirimu sendiri. Pasukan, bawa semua catatan pelanggaran keluarga Xiao dari permaisuri. Serahkan semuanya. Keluarga Xiao tahun pertama Tianqi secara diam-diam meracuni kaisar, mengakibatkan kaisar hampir tidak memiliki keturunan. Tahun kelima Tianqi bersekongkol dengan Pangeran Ning, memfitnah permaisuri Su dan Jenderal Nian Wuji, berselingkuh, Tidak. memfitnah dan membahayakan keturunan kerajaan, dosa tak terhitung. Tidak ada ampun vonis. Seluruh keluarga dihukum mati. Selesai, semuanya selesai. Tidak seperti itu Yang Mulia. Tidak seperti itu Yang Mulia. Aku adalah ibumu, kau tidak bisa begini padaku. Yang Mulia, jangan lakukan ini. Segera serot dia pergi, Anian. Segera aku bisa memusnahkan seluruh keluarga Xiao. Segera aku bisa membalas dendam untukmu. Yang Mulia. Untunglah tidak apa-apa, aku benar-benar terkejut. Para utusan dari berbagai negara pasti terkejut. Saat ini para pemberontak sudah ditangkap. Semua orang nikmati hidangan dengan tenang. Lanjutkan upacara penobatan putra mahkota. Aduh, capek sekali. Akhirnya selesai. Sekarang bocah ini sudah menjadi satu-satunya pewaris Dayan, putra mahkota. QQ juga telah menjadi putri sulung. Mereka tidak lagi membutuhkan aku untuk menjaga mereka. Aku seorang pendatang dari negeri asing. Sudah waktunya bagiku untuk kembali. Begitu sulit rasanya untuk pergi. Tapi jika aku tidak pergi sekarang menunggu sampai pria brengsek itu selesai sibuk, sepertinya aku tidak akan bisa pergi lagi. Permaisuriku, apakah ini rencana melarikan diri? Kemana? Oh tidak. Anian, katakan padaku kemana. Kau ingin melarikan diri? Melarikan diri? Apa yang kau bicarakan? Aku hanya ingin pergi keluar istana untuk berjalan-jalan. Sperm and di luar istana. Mengapa aku tidak tahu? Kalau mau bermain keluar istana, kenapa membawa begitu banyak barang? Ya, aku memang ingin kabur, apa masalahnya? Aku Susialian tidak punya hobi jadi pengganti orang lain. Dan istana yang dingin tanpa emosi dan luas ini. Aku juga tidak suka Yuanqi. Kamu adalah kaisar. Apa saja wanita yang kamu inginkan ada. Kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Tidak bisa, Anian. Aku tahu kamu bukan dia, aku juga tidak pernah menganggapmu Sebagai penggantinya, aku menyukaimu. Gadis yang cerdik yang suka menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru. Gadis yang berbakat dan bersinar seperti dirimu. Bisakah kau memberi aku kesempatan tinggal di sini? Susialian. Penuh rayuan. Sejak dulu para raja paling kejam dalam cinta. Dan cintamu aku tidak sanggup menerimanya. Saya juga tidak mau menjadi burung kenanga yang terkurung di dalam sangkar. Yuanqi, jika kau benar-benar memiliki sedikit perasaan padaku, lepaskan aku pergi. Anian. Apalagi sebelumnya ada laporan dari para menteri. Banjir besar melanda wilayah Dayan, sawah-sawah hancur. Pasti akan terjadi kelaparan di musim dingin tahun ini. Jadi jika aku sekarang bergegas keluar istana menuju daerah bencana, untuk meneliti beberapa jenis tanaman pangan dengan hasil tinggi, dan menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Kau tak bisa hanya memikirkan urusan cinta sendiri. Yang Mulia. Apa benar Anda membiarkan Sun Yang pergi begitu saja? Tidak mungkin.
Wanita yang sudah kuperhatikan. Hanya milikku. Sampaikan perintah. Aku akan melakukan inspeksi penyamaran. Oh ya, ingat bawa putra mahkota. Dan putri panjang. Anian, selama pangeran ada di sini, kau tak akan bisa lolos dari genggamanku.